Pada kesempatan kali ini kita akan belajar kompetensi pedagogik ya untuk formasi guru, baik itu guru kelas SD, guru mapel dari SD, SMP maupun SMA, karena sama konsepnya untuk kompetensi pedagogiknya ya. Yang membedakan adalah kompetensi profesionalnya. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Bagaimana usaha guru dalam menata setting pembelajaran dengan memanfaatkan segala unsur-unsur yang ada di kelas sebagai alat bantu pembelajaran? A. Memajang karya terbaik siswa pada dinding di dalam kelas. B. Memajang gambar ciri khas kota-kota besar di seluruh dunia. C. Menugaskan siswa memakai baju adat pada hari besar nasional. D. Menyiapkan media sederhana dan murah, baik dilakukan oleh guru maupun dengan menugaskan kepada siswa. Kita coba lihat yang ditanyakan di soal, kita cari kata kunci yang paling mudah kita temukan, yaitu yang ditanyakan kan untuk menata setting pembelajaran dengan memanfaatkan segala unsur yang ada di kelas. Berarti di sini untuk setting pembelajaran, kalau di pilihan jawaban yang A, memajang karya terbaik siswa pada dinding di dalam kelas, di sini seyogyanya yang ditampilkan adalah semua karya siswa, karena apapun itu adalah karya dari masing-masing siswa. Yang terbaik di sini adalah kita harus menyiapkan media sederhana dan murah. Baik itu media yang dibuat oleh guru maupun yang media dibuat oleh siswa. Diharapkan dengan penggunaan media yang sederhana dan murah ini, pembelajaran tidak terjadi miskonsepsi seperti itu. Jadi jawabannya adalah pilihan jawaban yang D. Selanjutnya di soal nomor 2. Amatilah pernyataan-pernyataan berikut yang menggambarkan upaya guru pelajaran matematika di kelas 4 dengan pokok bahasan bentuk-bentuk bidang geometris luas dan keliling. Ada 4 pernyataan. Yang pertama, guru menunjukkan kotak bungkus rokok sebagai bentuk balok. 2. Guru memakai bola basket untuk menjelaskan jari-jari lingkaran. 3. Guru menunjukkan meja dan papan tulis sebagai bidang persegi panjang. 4. Guru menunjukkan tegel keramik di lantai sebagai bidang persegi 4. Mana pernyataan yang paling menggambarkan upaya guru dalam memanfaatkan unsur-unsur yang ada di kelas sebagai media pembelajaran? Pernyataan nomor berapa? Di sini kita memanfaatkan unsur yang sudah ada di kelas. Di pilihan jawaban yang pertama di sini kurang tepat karena yang dipakai adalah bungkus rokok. Seyogyanya kita tidak memberikan contoh seperti itu sebagai seorang pendidik ya. Nomor 2 masih mungkin, tapi apakah sesuai? Guru memakai bola basket untuk menjelaskan jari-jari lingkaran, gitu ya. Yang ada di kelas, yang posisi ada di kelas adalah meja dan kursi, sudah pasti ada di kelas. Dengan adanya meja dan kursi tersebut, guru bisa menunjukkan tentang bidang persegi panjang. Atau bisa menggunakan papan tulis, kan gitu. Pernyataan 3 betul. Kita lihat pernyataan yang keempat. Guru menunjukkan tegel keramik di lantai sebagai bidang persegi 4. Oke, keramik di lantai. Di lantai itu adalah konsep segi 4. Tentu ada, di kelas kan sudah ada seperti itu. Jadi kita sebagai guru sudah bisa memanfaatkan benda-benda yang ada di kelas, unsur-unsur ada yang ada di kelas sebagai media pembelajaran kita. Jadi jawabannya adalah pernyataan 3 dan 4, pilihan jawaban yang D. Selanjutnya di soal nomor 3, apa salah satu kegiatan guru untuk mengetahui lingkungan penguasaan kompetensi prasyarat peserta didik? A. Melatih siswa mengerjakan tes persiapan ujian sekolah. B. Mengidentifikasi siswa kelas 1 yang bisa menyebutkan bilangan 1-10. C. Melakukan kegiatan post-test. D. Melakukan ulangan harian dadakan tanpa memberikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada para siswa. Di sini yang ditanyakan di soal adalah kegiatan guru untuk mengetahui penguasaan siswa terhadap kompetensi prasyaratnya. Ya, kompetensi prasyarat siswa atau peserta didik, yaitu untuk anak yang masih duduk di kelas 1, kita bisa mengidentifikasi kompetensi prasyaratnya, yaitu dengan anak tersebut bisa menyebutkan bilangan 1 sampai dengan 10. Jawabannya adalah pilihan jawaban. Selanjutnya di soal nomor 4, amatilah pernyataan-pernyataan berikut. Ada 4 pernyataan di sini. Yang pertama, memberikan hukuman dan sanksi yang berat atas kelalaian dan ketidaktaatan terhadap ketentuan yang berlaku. 2. Memberikan penghargaan yang tulus dan wajar kepada ranking 5 besar di kelas. 3. Menghindari saran dan pernyataan negatif yang dapat melemahkan kegairahan belajar ya.
4. Menciptakan situasi-situasi persaingan antar sesama siswa secara sehat. Pertanyaannya, mana pernyataan di atas yang dapat dipergunakan untuk mengatasi kasus kesulitan belajar yang dihadapi oleh siswa yang disebabkan oleh kurangnya motivasi dan minat belajar? Pernyataan yang berapa? Yaitu di sini kan anak kurang motivasi, anak kurang minat belajar. Di pilihan jawaban yang pertama, memberikan hukuman dan sanksi yang berat, bisa saja anak semakin down. Di pilihan jawaban yang kedua, memberikan penghargaan yang tulus dan wajar kepada ranking 5 besar di kelas. Ini adalah cara untuk meningkatkan motivasi di anak yang urutan atas. Yang ranking atas semakin termotivasi, tidak berdampak begitu signifikan terhadap anak-anak yang kurang motivasi. Tapi di jawaban yang ketiga, pernyataan yang ketiga, menghindari saran dan pernyataan negatif. Ya. Saran dan pernyataan negatif bagi anak-anak yang kurang motivasi akan bisa mengurangi motivasinya lagi, malah menurunkan motivasi. Jika kita menghindarinya, maka motivasinya bisa terangkat. Pilihan jawaban yang 4, menciptakan situasi persaingan antar sesama siswa secara sehat. Nah, kalau kita menciptakan persaingan di sini antar siswa secara sehat, ya dalam tanda kutip secara sehat, artinya anak yang kurang motivasi, anak yang minat belajarnya rendah bisa semakin meningkat. Oke, jadi jawaban yang benar adalah pernyataan 3 dan pernyataan 4, pilihan jawaban yang D. Selanjutnya di soal nomor 5, Pak Rudi menemukan kasus kesulitan belajar yang dialami siswa yang disebabkan oleh kebiasaan belajar yang salah. Apa langkah yang paling tepat untuk dilakukan guna mengatasi kesulitan belajar yang demikian? A. Menunjukkan akibat atau dampak kebiasaan belajar yang salah terhadap prestasi belajar. B. Memberi kesempatan kepada siswa bersangkutan untuk mendiskusikan aspirasinya secara rasional. C. Menciptakan iklim sosial yang sehat antar guru dengan siswa dan antar siswa di dalam kelas. D. Memberikan kesempatan memperoleh pengalaman yang menyenangkan atau memperoleh sukses dalam belajar meskipun prestasinya minimal. Di sini Pak Rudi menemukan kasus kesulitan belajar yang dialami siswa karena kebiasaan belajar yang salah. Apa yang harus dilakukan? Ya, langkah yang terbaik adalah di sini Pak Rudi harus memberikan kesempatan memperoleh pengalaman yang menyenangkan. Pembelajaran yang menyenangkan. Bagaimana memperoleh sukses dalam belajar walaupun prestasinya minimal. Artinya anak akan sadar bahwasanya mereka punya kemampuan sendiri. Setiap anak diciptakan dengan potensi masing-masing. Salahnya, sebagian besar masyarakat menilai bahwasanya anak yang pintar matematika, anak yang pintar sains, itu dianggap anak yang cerdas. Padahal potensi anak itu ada yang satu anak pandai dalam matematika, ada yang pandai dalam sains, ada pandai dalam seni, ada yang pandai atau punya kelebihan dalam bidang olahraga. Semua anak itu punya potensi masing-masing dan itu yang harus kita gali. Itu yang harus ditumbuhkan oleh para guru sehingga anak terangkat motivasinya untuk terus belajar. Jadi di soal nomor 5 jawabannya adalah pilihan jawaban yang D. Selanjutnya di soal nomor 6. Apa dasar rancangan program remedial bagi peserta didik yang capaian prestasinya di bawah ketuntasan belajar? A. Bagaimana kalau ada anak atau peserta didik yang di bawah KKM? Apa yang harus kita lakukan? Proses pengajaran remedial pada dasarnya adalah proses belajar mengajar biasa. B. Tujuan pengajaran remedial adalah sama dengan tes diagnostik. C. Sasaran terpenting pengajaran remedial adalah peningkatan kecerdasan siswa. Atau D. Strategi yang dipilih hanya berbentuk tes ulang. Kita coba lihat di sini ada anak yang nilainya di bawah KKM. Sebagai guru tentu harus melakukan pengajaran remedial. Pengajaran remedial seperti apa yang dimaksud di sini? Di sini sasaran terpenting dari pengajaran remedial di sini adalah peningkatan kecerdasan siswa. Jadi jawabannya adalah pilihan jawaban yang C. Selanjutnya di soal nomor 7, mana kegiatan guru yang menunjukkan rancangan pengayaan? Yang ditanyakan pengayaan. Di nomor 6 tadi remedial, 7 di pengayaan bagi peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar optimal. Jadi anak yang sudah di atas KKM harus dilakukan pengayaan. Apakah tindakan seperti apa? A. Memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari pengarang yang berbeda.
B. Memberikan tes tambahan dengan tingkat kesukaran yang lebih tinggi. C. Memberikan tambahan sumber belajar yang lebih mendalam dan tingkat variasi yang tinggi. Berikut instrumen tesnya yang sesuai. D. Diberikannya materi bahan ajar yang lebih tinggi tingkatannya dan pengerjaan soal-soal yang memiliki kesulitan tinggi. Program pengayaan yang dilakukan oleh seorang guru terhadap peserta didik yang mendapatkan nilai atau di atas KKM atau siswa yang tuntas dalam belajar adalah pilihan jawaban yang C. Memberikan tambahan sumber belajar yang lebih mendalam, lebih terfokus lagi, dan tingkat variasi yang tinggi. Berikut instrumen tesnya yang sesuai. Artinya, dengan materi yang sama, tapi porsinya lebih mendalam. Itu yang paling baik di jawaban yang C. Selanjutnya di soal nomor 8, kalau Anda sebagai guru menemukan siswa-siswi yang sejak kelas 1 hingga kelas 3 SD bersikap penurut saja atau selalu menguasai teman-temannya. Yang satu sisinya penurut, yang sisi lain menguasai teman-temannya. Maka sifat-sifat demikian cenderung mereka tunjukkan hingga tahap kedewasaan. Dari deskripsi ini, apa gambaran dari kepribadian di atas? A. Percaya lawan tidak percaya. B. Otonomi lawan peragu atau pemalu. C. Rendah diri lawan mendominasi. D. Inisiatif lawan merasa bersalah. Yang pertama adalah penurut saja. Yang kedua, menguasai. Kalau penurut saja berarti di sini rendah diri, kepercayaan dirinya rendah. Kalau ingin menguasai teman-temannya berarti ada sifat mendominasi. Jadi rendah diri lawan mendominasi. Jawaban yang C. Selanjutnya nomor 9. Seorang individu mampu mengerjakan atau menyelesaikan sesuatu yang ditugaskan kepadanya dengan hasil yang baik atau bahkan sempurna. Kemampuan melakukan hal-hal tersebut menumbuhkan kepercayaan diri yang bersangkutan tentang kecakapannya menyelesaikan suatu tugas pada masa apakah karakteristik tersebut terjadi. Anak-anak, anak sekolah, remaja, atau dewasa muda. Ini tingkatannya sudah hebat ini. Individu sendiri dia ya mampu mengerjakan atau menyelesaikan sesuatu yang ditugaskan kepadanya dengan hasil yang baik, bahkan sempurna. Mereka, si anak ini menumbuhkan kepercayaan diri ya tentang kecakapan yang dimilikinya. Ini adalah karakteristik masa dewasa muda. Jawabannya adalah pilihan jawaban yang D. 10 ya. Sebagai seorang guru, Pak Hasan berusaha memiliki informasi tentang seluk-beluk dan karakteristik setiap siswa. Hanya karena semuanya itu merupakan bahan dasar yang akan mempengaruhi capaian dan prestasi masing-masing siswa. Dari ilustrasi itu, apa konsep deskripsi tersebut? A. Masukan dasar raw input PBM. B. Merencanakan PBN. C. Masukan sarana instrumental input PBM. Atau D. Masukan lingkungan environmental input PBM. Pak Hasan di sini melakukan dia berusaha mencari informasi seluk-beluk kemudian karakteristik siswanya. Tujuannya adalah karena beranggapan karakteristik kemudian informasi tersebut bisa mempengaruhi capaian dan prestasi belajar siswa. Langkah yang dilakukan Pak Hasan di sini adalah sebagai masukan awal atau raw input PBM. Jawabannya adalah pilihan jawaban yang A. Oke, demikian sederhana ya ini kompetensi pedagogik untuk semua formasi guru atau pendidik. Semoga video sederhana ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, subscribe, bagikan jika dirasa video ini bisa bermanfaat. Terima kasih.